Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Terkadang Mansa merelakan dirinya untuk terperangkap seperti manusia yang rela tercebur dalam dosa. Sebab dosa itu memang nikmat. Itulah yang Luna pahami saat ini. Ia pikir hidup bersama Felix sebagai hiasan rumahnya sama saja dengan bekerja pada mami di istananya. Hanya ada satu sisi baik jika bersama Felix, yaitu tubuhnya tidak akan diacak-acak oleh banyak pria. Luna pun berharap suatu saat nanti akan tumbuh cinta yang sejati dan Felix bersedia mengganti percintaan dengan pernikahan. Gumam Felix pingsan sambil menggerakkan ototnya. Kemudian ia mengangkat kelopak mata dan kembali tersenyum saat mendapati Luna berada di sisinya. "Tuan," suara Leo dibalut nada tanya memecah kebahagiaan Felix. Tuan muda itu pun mengalihkan pandangannya dan menatap Leo dalam-dalam. "Kamu?" "Iya tuan," sahut Leo dengan kepala tertunduk. "Maaf karena saya baru tiba." Felix bergerak lambat karena tidak ingin mengganggu istirahat nyenyak Luna. "Tidak apa-apa, apa kamu sudah memeriksa laki-laki itu di kantor polisi?" tanya Felix yang meminta Leo mengurus bandit yang sudah mencelakai Luna. Leo menghela napas panjang. "Sudah tuan," jawabnya terdengar tidak bersemangat. "Ada apa?" Felix duduk di sisi kursi sofa dan terus memperhatikan ekspresi wajah asisten pribadinya yang seperti ayam sakit. "Maaf tuan, kita tidak mendapat informasi apapun dari penjahat itu." Leo terlihat kecewa penuh sesal. Ponsel dan dompetnya bersih dari petunjuk, sambungnya dengan gaya yang gemulai. "Paksa saja dia untuk bicara, berapapun akan aku bayar untuk menuntaskan semuanya." Felix menggenggam kedua tangan dan meletakkannya di atas kaki. "Aku ingin tahu siapa yang menyuruhnya untuk menghabisi nyawaku." Leo kembali tertunduk. "Tidak bisa tuan," wajahnya kembali lesu. "Kenapa? Apa ada yang menebusnya?" Felix menekuk dahi dan kembali berpikir keras. "Lalu apa?" sambungnya setelah beberapa saat tak juga mendapatkan jawaban dari asistennya itu. "Dia tewas tuan, luka di wajah dan lehernya sangat parah saat dilarikan ke rumah sakit. Penjahat itu kehilangan banyak darah dan tidak lagi tertolong." Jelas Leo dan Felix cukup terkejut kali ini. Tiba-tiba saja bayangan tragedi malam tadi terbayang di matanya. Felix dapat melihat secara jelas bagaimana ia membenturkan wajah penjahat tersebut pada kaca mobilnya berulang kali, bahkan hingga hancur. "Ada bagian kaca mobil Anda yang menancap pada urat pita di lehernya, tuan," sambung Leo karena melihat bahwa Felix tengah berpikir saat ini. "Jadi, aku tidak bisa menahan diri." Felix menghela napas panjang lalu menatap Luna. "Dia sudah menyakiti Luna." "Iya tuan, tapi semua ini membebani pikiran saya. Apalagi ban mobil Anda sengaja dikempiskan. Itu berarti semua adalah pembunuhan terencana. Untungnya Nona itu lebih dulu muncul dan menggagalkan semuanya." "Aku setuju dengan pemikiranmu itu Leo. Aku akan lebih berhati-hati lagi." "Iya tuan, dan setelah ini mungkin Anda juga akan sibuk dengan urusan kepolisian. Sebaiknya Anda menyewa bodyguard saja untuk berjaga-jaga," saran pria kemayu itu sambil menatap Felix dengan sinar kekhawatiran yang tinggi. Felix menghela napas panjang. "Tidak untuk sekarang." "Kenapa tuan? Ini sangat genting," sambung Leo yang semakin khawatir. "Jika aku melakukannya, maka akan semakin sulit bagi penjahat utama untuk mendekati," kata Felix yang ternyata begitu penasaran tentang dalangnya. "Sementara aku sangat ingin tahu tentang siapa yang berada di balik layar." "Tuan, aku akan lebih waspada Leo. Berhentilah merengek seperti itu," pinta Felix karena melihat wajah dipenuhi janggut tipis itu masih masam dengan dahi yang ditekuk. "Baik tuan." Leo terdiam sejenak. "Oh iya, tadi dokter bilang beliau akan datang sebentar lagi untuk memeriksa Nona Luna." "Apa?" "Iya tuan, tadi sudah kesini tapi..." "Ya ampun, aku jadi malu." Felix menyadari apa yang telah terjadi dan itu membuatnya tersenyum simpul. "Lalu bagaimana dengan Nona?" "Aku sudah menelpon mucikari itu. Kamu urus tentang dananya. Nomor telepon perempuan licik itu ada di dalam ponsel Luna." "Baik tuan," jawab Leo sambil menundukkan tubuhnya. Sedang mengobrol serius, dokter dan para perawat datang untuk kembali memeriksa Luna. Mereka pun tampak menahan senyum sejak pintu masuk kamar perawatan ini.
"Bagaimana keadaan pasien? Apa terus mengeluh atau tidak bisa tidur?" tanya perawat yang tampak basa-basi kali ini. "Mulai tadi subuh, Luna tidur dengan pulas," jawab Felix tanpa senyum. Kemudian, para perawat memeriksa nadi dan tensi Luna. Setelah mencatat, mereka menyerahkan hasilnya kepada dokter. Tak lama, dokter memberikan resep dan mengatakan sesuatu kepada Felix. Luka pasien tergorong dalam, tapi untungnya tidak mengenai organ vital di dalam perutnya. "Syukurlah," sambung Leo sambil memegang dadanya. "Hanya saja proses pemulihannya akan memakan waktu yang lama dan pasien tidak bisa bekerja dengan mengangkat berat melebihi 10 kilo selama 6 bulan ke depan," jelas dokter tersebut seraya menatap Felix serius, seolah ia adalah majikan yang gemar menyiksa asisten rumah tangganya dengan pekerjaan berat. "Baik dokter," Felix tampak tegang karena walau bagaimanapun masih khawatir. "Silahkan tebus resepnya, semakin cepat semakin baik, karena di sini ada obat yang dapat membantu menekan rasa sakit pasca operasi." Dokter menatap jam tangannya, biusnya akan habis sebentar lagi. "Baik dok, akan segera ditebus," jawab Felix sekali lagi. Saat komunikasi itu terjadi, Luna masih terlelap. Rasa nyaman dan aman membuatnya tenang dan bisa pulas dalam beristirahat. Keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi jika ia berada di dalam istana Mami. Meskipun memiliki ruang kamar yang cukup mewah, tetapi Luna sulit untuk beristirahat. Apalagi ketika terdengar suara kendaraan roda 4, ia pasti langsung berdiri dan menatap keluar. Sebab ia berpikir akan ada seseorang yang telah segera menjamah tubuhnya. Bagi Luna tidak ada ketenangan sedetik pun. Ketika berada di dalam bangunan besar, kokoh dan megah tersebut, setiap detiknya mencekam dan tiap suara ketukan pintu adalah ketakutan. Sekitar pukul 13.00 WIB, Luna terbangun dan langsung menatap sekitar. Saat itu Felix sedang berada di dalam kamar mandi, sedangkan Leo ia diperintahkan untuk keluar kota demi menyelesaikan pekerjaan di sana. Seharusnya Felix akan melaksanakan malam puncak fashion show di ibu kota Jakarta yang dihadiri berbagai kolega dan juga pembisnis handal lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi sejak kepergian Luna, ia tidak lagi memikirkan hal tersebut, padahal semuanya sudah dirancang sedemikian rupa dan hanya tinggal mencari para modelnya saja. Tidak bersedia meninggalkan Luna, Felix kembali mengutus Leo untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. "Hei, sudah bangun?" sapa Felix yang baru saja keluar dari kamar mandi. Luna mengangguk kecil sambil tersenyum. "Iya," kemudian ia terus menatap Felix. "Kenapa?" tanya Felix heran. "Aku pikir kamu meninggalkan aku," sahutnya sendu. Ternyata tidak. Bibir ranum itu kembali mengembang. Keluh Felix, "Aku ini memang nakal dan berengek, tapi tidak suka mengumbar janji. Bukannya sudah aku katakan semalam, kalau kita akan pulang bersama?" "Iya," jawab Luna masih tersenyum. "Maaf." "Tidak apa, mau tisu basah?" "Iya." "Sini aku bantu." Felix tahu bahwa gadis cantik seperti Luna tidak akan percaya diri jika tidak memesona di hadapan orang lain. Setelah cukup segar dan selesai membersihkan wajah, Luna menikmati sarapan dari tangan Felix. Saat itu, ia dapat merasakan kasih sayang yang tulus dari laki-laki di hadapannya. Siapa sangka, seorang Felix pingsan sang pemain akan menjadi babysitter yang manis, ungkap Felix dan ia pun langsung tertawa. "Kamu terdengar menyesal," goda Luna yang sedang menikmati susu dari cangkir kaca bening. "Tenang saja, itu tidak terjadi. Ini seperti pengalaman baru dan aku harus mendapatkan gaji yang setara." "Ah, itu namanya tidak ikhlas," timpal Luna sambil tertawa kecil. "Ikhlas, apa itu?" tanya Felix. "Coba ajarkan aku caranya." "Pasti," sahut Luna yang masih berwajah pucat. "Setelah sehat, aku akan memperlihatkannya." "Baiklah. Tapi..." "Iya," Luna kali bertanya. "Soal gaji itu tidak bisa diganggu-gugat ya?" "Ya ampun, Felix, kamu adalah pemaksa yang hebat. Ayolah," pinta Felix yang sebenarnya tidak memaksa. "Iya, baiklah. Kalau begitu kamu harus mencicilnya dari sekarang." "Hahaha, ya ampun. Besok saja," tulak Luna sambil mencubit pipi Felix. "Aku hanya minta ciuman kecil saja. Masa harus menunggu sampai minggu depan?" tanya Felix yang sangat betah berlama-lama menyapu bibir Luna. "Ya ampun, sepertinya aku sudah kecanduan," sambungnya dalam pengakuan yang alami.
Luna ingin mengalihkan pikiran Felix. Apa tidak ada obat? Obat? Ada kok. Banyak lagi. Goda Felix karena paham akan buat Luna. Berapapun kamu ingin Luna, Felix, kalau kebanyakan bukan lagi menjadi obat, melainkan racun. Kamu ingin membunuhku ya? Hahaha, tidak mungkin. Keduanya kembali tertawa bersama, dan Luna sama sekali tidak memperlihatkan penderitaannya. Meskipun ia mulai merasakan sakit dan perih pada lukanya, gadis belia ini begitu kuat, sebab ia sudah pernah merasakan sakit yang lebih sakit daripada luka ini. Ketika tengah mengobrol dan bercanda, batinnya kembali bertanya, apakah kehidupanku yang sebenarnya juga penuh dengan tawa atau sebaliknya? Siapa aku sebenarnya? Tanya Luna dalam hatinya. Jangan melamun, aku tidak suka, kata Felix memecah pandangan kosong Luna yang tiba-tiba saja menguasai dirinya. Maaf Felix, aku hanya... Tiba-tiba saja mata Luna berkaca-kaca. Tidak tahu tentang apa yang gadisnya pikirkan, tetapi Felix tidak ingin melihatnya menangis. Dengan cepat, Felix menempelkan bibirnya yang hangat kepada Luna. Gadis itu masih terbaring karena belum bisa duduk dalam waktu yang relatif lama. Mendapat kecupan tiba-tiba, mata Luna terbelalak dan ia sangat suka. Ini seperti kejutan yang indah di dalam hidupnya yang suram. Cup. Kemudian tarian kecil dari bibir Felix menguasai Luna. Keduanya melepas dan menyatukan bibir kembali dengan nikmatnya. Suara deru napas memburu pun kembali terekam pada rongga telinga sepasang anak manusia tersebut. Tersenyum, saling menatap lalu kembali melumat. Itulah aktivitas mereka siang ini hingga puas. Sepertinya Felix adalah tipe laki-laki yang suka menikmati aroma napas dan hangatnya Salipa. Hingga 15 menit mengadu bibir, mereka masih tampak awet dan tidak ada bosannya. Bersambung.